terang, Mbak? Mbak, tolong infokan ke Pak Kosim, sudah live. Oke, sekarang dari DP3KB sudah mulai bergabung. Ya. Kemarin tuh kayaknya ada attach itu deh, ada attach komen, kan komen dulu terus attach komen, mungkin itu jadinya pin, cuman kemarin aku nggak sempat copy apa Oh iya, kayak apa caranya? Ya, mungkin Pak Kosim sudah bisa bergabung. Ya, sudah siap, Pak? Iya, kok kurang nyaring ya? Sudah siap belum, Pak? Iya, Mbak Nia, kita siap. Oke, Ini sudah sudah siap sudah di live? jam 10 ya? Ya, oke. Ya, Karena ini sudah live, kita langsung aja ya, Pak ya. Ya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan live mengenai tema kali ini tentang membangun rasa aman dan perlindungan diri anak terhadap bahaya kejahatan. Nah, sekarang ini pembicara kita udah nggak asing lagi, yang udah sering kita lihat di sekolah-sekolah, di lingkungan masyarakat, namanya Bapak Muhammad Kosim. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan. Oke, saya berikan waktu kepada Pak Kosim paling enggak ini sekitar 30 menit untuk memberikan sedikit paparan penjelasan mengenai nanti ada perlindungan anak, ada tentang hak-hak anak, biar nanti berelasi tentang bagaimana cara memberikan perlindungan terhadap anak. Oh ya, sebelumnya juga nanti bagi pendengar yang ingin bertanya, ini akan mendapatkan souvenir yang disponsori oleh Bidang Perlindungan Anak dari DP3AKB bagi 5 penanya. Jadi silakan yang mau bertanya akan mendapatkan buku ini, dan ini hanya terbatas untuk 5 penanya aja. Nanti akan kita acak ya siapa yang beruntung mendapatkan buku ini. Oke, Pak Kosi, mungkin itu aja, silahkan paparannya dari Bapak. Waktunya 30 menit aja. Baik, terima kasih Mbak Nia. Mudah-mudahan jelas ya suara saya ya. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para pemirsa. Saya sebenarnya deg-degan nih karena baru pertama paparan melalui online. Saya biasanya keliling nih, masuk sekolah-sekolah, ke kampung-kampung. Ya, ini baru saya ngomong, tidak ada orangnya dengan secara online. Mudah-mudahan saya tidak grogi seterusnya. Oke, teman-teman sekalian, saya diminta oleh Puspaga nih, ini pelaksananya adalah Puspaga, untuk menyampaikan seputaran tentang hak-hak anak dan perlindungan anak. Apakah kita sebagai orang tua, apakah sebagai masyarakat, apakah sebagai stakeholder sekolah, ini sudah memenuhi hak-hak anak apa belum gitu. Nah, kita kupasnya dari sisi undang-undangnya secara regulasi.
Tapi saya tidak mengupas secara keseluruhan. Kalau mengupas secara keseluruhan, enggak cukup waktunya. Itu pun pengetahuan saya juga terbatas. Jadi kalau toh apa yang saya sampaikan ini juga ada kekurangan, ada kekeliruan, mungkin mohon diluruskan, kita sama-sama belajar. Ini kan terkait dengan masalah regulasi. Apalagi ini moderatornya Mbak Nia nih sebagai psikolog. Saya minta bantuan nih, barangkali terkait Siap, dengan Pak. hal-hal yang sifatnya pelaksanaan, ada permasalahan yang terkait dengan psikis anak, itu nanti saya dibantu, jadi tidak hanya berperan Siap. sebagai moderator. Oke, Siap, baik. Pak. Sekarang sebelum kita berbicara tentang masalah perlindungan anak, pemenuhan hak anak, kita tahu dulu batasan anak itu seperti apa sih? Karena setiap saya melakukan sosialisasi ke sekolah maupun masyarakat, masih macam-macam nih jawabannya yang dikatakan anak. Kita berbicaranya dari sisi hukum ya, dari sisi regulasi yang ada. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan. Ini dulu konsepnya. Sehingga kalau anak yang sudah di atas umur itu 18 tahun, ini sudah tidak masuk di dalam masalah-masalah yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, jadi kalau sudah berumur itu jangan kita samakan dengan orang yang sudah berdewasa. Kemudian perlu menjadi perhatian juga bahwa komposisi penduduk di Indonesia itu anak itu ternyata cukup besar gitu ya. Dari penduduk itu sekitar 33,4% itu anak, usia anak. Nah, ini perlu perhatian kita semua. Mengapa? Kenapa anak itu harus dilindungi? Yang pertama, kita harus menjamin hak asasi manusia, karena anak itu adalah dia mempunyai hak yang hakiki. Yang kedua, perlu diketahui bahwa anak ini adalah amanah. Jadi mentang-mentang ini anak saya, seenaknya melakukan sesuatu terhadap anak, tidak disekolahkan, ditempeleng hari-hari, itu tidak seperti itu. Karena anak itu adalah amanah, amanah dari Tuhan. Sehingga namanya amanah titipan, kita harus menjaga anak itu kembali utuh, Ada tidak tanggung jawabnya seenaknya ya, Pak ya? memperlakukan. Iya, harus ada tanggung jawab gitu ya. Kemudian anak, yang namanya anak itu mempunyai hak. Anak ini kan posisi lemah ya, tapi dia mempunyai hak. Hak itu hak hidup, kemudian dia punya hak hidup untuk hak untuk tumbuh dan berkembang itu fisiknya dan psikisnya. Kemudian mempunyai hak tentang perlindungan dari segala macam kekerasan. Oke. Kemudian yang terpenting bahwa anak itu adalah generasi kita ya. Iya. Ini sepertinya oke. Ini sepertinya sinyalnya WiFi di DP3 AKB sedang ini ya, sedang sibuk. Jadinya pakai buffering dulu. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf ini sinyalnya di sana mungkin lagi kurang mendukung. Semoga Pak Kosin segera bergabung lagi. Oke, ini sepertinya Pak Kosin kita undang lagi karena sinyalnya di sana sedang kurang kondusif ya. Semoga Pak Kosim bisa segera bergabung. Terima kasih. Ini ada dari Mbak Nia juga nih, orang DKP 3 AKB Provinsi ya. Semoga Pak Kosim bisa segera bergabung.
Ini Pak Kusinya sepertinya masih mencoba dulu di sana sinyalnya, karena ini mendadak tiba-tiba putus. Semoga nanti bisa lancar lagi. Pasti sudah bisa bergabung belum ya? Oke. Wah, alhamdulillah ini Pak Kosim dari DP3 AKB sudah bisa bergabung. Alhamdulillah. Sudah ya Pak ya? Iya, Sorry sinyalnya iya bermasalah ya Pak? iya, saya enggak tahu terputus sampai di mana tadi ya. Mungkin ini aja Pak, apa dari hak-hak anak tadi Pak, kan ada hak hidup tadi, Oh hak iya, keberlangsungan oke. hidup, hak tumbuh kembang. Jadi sebelum itu, sebelum kita menjelaskan tentang apa hak-hak anak itu, kita tahu dulu apa sih perlindungan anak. Sudah saya jelaskan enggak ini? Sudah, Ya, belum ya? sudah Pak. Sudah Pak, Oh, tapi sudah ini ya. karena tadi terputus dan banyak orang yang baru bergabung lagi, mungkin boleh dijelaskan Oh sebentar iya. aja Pak. Oke. Jadi kita harus tahu dulu apa sih perlindungan anak itu? Apakah hanya cukup ngasih makan atau menyekolahkan? Tidak seperti itu. Banyak hal yang harus dilakukan. Apa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu, bahwa yang dikatakan perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar tumbuh, kemudian agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat dan manusia untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan. Gitu ya. Oke. Jadi tujuan perlindungan anak itu jelas pertama untuk memenuhi hak-haknya, kemudian yang kedua melindungi agar tidak terjadi kekerasan. Itu tujuannya perlindungan anak. Baik, siapa sih sebenarnya yang punya kepentingan di dalam perlindungan anak itu? Apakah hanya orang tua atau hanya guru? Ternyata tidak. Jadi perlindungan anak itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang pertama itu negara. Kalau terjadi sesuatu terhadap anak, negara hadir. Makanya negara membuat ada undang-undangnya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian pemerintah. Pemerintah itu dibagi lagi, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ini yang bertanggung jawab. Bagaimana hak-hak itu terpenuhi. Kemudian mengerucut lagi pada masyarakat. Masyarakat, kemudian keluarga. Keluarga itu kan ada paman, ada kakak, ada bibi, ada nenek misalnya. Kemudian yang paling terpenting adalah orang tua. Inilah orang-orang yang terkait, pihak-pihak yang terkait di dalam perlindungan anak. Baik, jadi kita sudah pada hak-hak dasar anak ya. Tadi sudah perlindungan anak, sekarang apa sih hak anak itu sebenarnya? Supaya kita tahu, bukan hanya dikasih makan, bukan. Jadi hak dasar anak itu ada 4 ya. Yang biasa yang mudah kita ingat. Pertama, anak itu mempunyai hak untuk hidup. Yang kedua, anak itu mempunyai hak untuk bisa tumbuh berkembang ya. Tumbuh fisiknya dan berkembang psikisnya. Nah, jadi tidak hari-hari mendapatkan tekanan secara psikis dengan ketakutan dan sebagainya karena dibully atau dimarahin terus oleh orang tua. Anak mempunyai hak itu. Kemudian hak untuk dilindungi, hak perlindungan. Yang terakhir, yang keempat adalah anak mempunyai hak untuk berpartisipasi. Berpartisipasi di sini adalah terkait dengan pendapatnya, kemauannya itu didengar, pendapatnya itu didengar. Kemudian dia juga ikut berkecimpung tentang penentuan apa sih keinginan dari keluarga,
keinginan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya anak di dalam musrembang itu diikutkan. Karena ini hak anak. Berbeda pandangan anak sama pandangan orang tua itu mungkin ada perbedaan. Disinilah yang perlu kita gali. Baik. Berarti Pak, jadi pengasuhan dan perlindungan anak itu kalau menurut Mbak Dian nih bukan semata urusan pribadi aja ya Pak, tapi kan seluruh unsur termasuk pemerintah juga memiliki kewajiban gitu Pak ya. Betul, betul. Ya. Jadi dari 4 hak dasar itu, dari pihak keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pusat, dan negara dalam hal ini, termasuk ada konvensi hak anak, itu antara negara juga sudah berbicara tentang hak-hak dasar ini. Ya, baik. Kemudian Mbak Nia, dari hak dasar tadi, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu dirinci lagi atau dijabarkan lagi menjadi 31 hak. Ya. Di antaranya itu anak itu mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Itu salah satunya. Kemudian anak itu mempunyai hak untuk mengetahui orang tuanya. Misalnya diadopsi nih, itu tidak boleh ditutup siapa sih orang tuanya yang sebenarnya. Itu mempunyai hak apabila anak itu dipisahkan oleh orang tuanya. Hak pengasuhan, kemudian hak identitas anak untuk mendapatkan akte kelahiran, hak pandangan anak didengar, ini sudah dianukan. Kemudian hak berekspresi, bermain, kemudian minat bakat itu digali. Ini hak berekspresi ya, secara bebas Pak, dan tidak melanggar. Oke, termasuk ini Pak, tadi saya menarik hak anak itu mendapatkan identitas. Namun pada kenyataannya kalau untuk yang misalnya masalahnya orang tuanya menikah siri, yang menikahnya tidak legal secara hukum, apakah anak itu juga tetap mendapatkan identitas yang sah melalui akte yang didapatkan? Itu gimana Pak? Tetap mendapatkan juga atau enggak Pak? Baik. Nah, terkait dengan registrasi penduduk, itu ada aturannya Mbak Nia. Karena registrasi penduduk juga terkait dengan legalitas perkawinan. Masalah undang-undang perkawinan itu ada aturannya gitu ya. Yang dikatakan keluarga yang sah itu seperti apa. Memang yang menjadi korban adalah anak. Nah, sekarang kita berbicara ada 2 hal. Secara regulasi, secara formalnya, dan secara biologis. Keluarga biologis. Jadi, kalau secara formal, itu anak ini tetap anak ibu, tidak ada kaitannya dengan bapak. Kalau anak itu di luar perkawinan, ini karena sudah diatur di dalam undang-undang perkawinan. Kemudian kalau aktenya bikin akte, tetap punya hak untuk mendapatkan akte. Tapi untuk bagaimana anak secara biologis itu, siapa orang tuanya, kita lihat lagi aturan agama. Kalau anak lahir di luar nikah, itu kayaknya dia dalam agama Islam kayaknya juga tidak masuk sebagai wali kayaknya. Makanya hati-hati inilah ya, perlu diketahui oleh ibu-ibu. Ini yang menjadi persoalan remaja sekarang. Menganggap kumpul kebo, free sex, itu hal yang biasa. Padahal implikasinya itu sangat besar nanti terhadap keturunannya. Anak dilahirkan di luar nikah, di dalam agama itu bukan wali. Kemudian begitu juga kalau anak dilahirkan di luar pernikahan, maka anak itu kalau bikin akte itu hanya anak ibu. Ini supaya menjadi perhatian kita. Ya. Jadi hak-hak anak itu ada 31 hak, Mbak Nia. Jadi ada hak bermain, jadi anak itu belum waktunya disuruh jualan dan sebagainya, hak berekreasi, waktu luangnya itu harus seperti apa. Anak itu mempunyai hak itu. Kemudian hak pendidikan, hak kesehatannya. Kemudian yang terpenting lagi ini adalah hak mengakses informasi yang layak. Ini yang menjadi persoalan saat ini. Dan sering tidak terkontrol. Padahal anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang layak. Walaupun lagi kondisi seperti ini ya Pak ya, mau nggak mau kan anak belajar tuh secara online, mau nggak mau dia mendapatkan wajib mendapatkan informasi itu juga secara online gitu ya Pak ya.
Iya, itulah informasi yang layak itu, jangan sampai anak mendapatkan informasi yang tidak layak, yang belum waktunya, misalnya masalah pornografi, masalah fitnah, hoax, dan sebagainya. Inilah fungsi kontrol dari orang tua, kembali kepada masalah pola asuh jadinya. Orang tua harus punya ilmu pola asuh, jadi bukan hanya pinter bikin anak, tapi harus tahu bagaimana sih mengasuh anak. Bagaimana Hanya sih partisipasi buat aja ya Pak ya, tapi harus iya, paham juga sampai paham juga. mengasuhnya ya. Ini hak anak gitu ya. Kemudian anak kalau sudah terlanjur mendapatkan sesuatu, itu sudah penyakit gitu ya. Yang salah siapa? Bukan anaknya, tapi orang tuanya yang tidak dari awal memberikan pengasuhan yang baik. Sehingga anak menjadi anak yang kecanduan pornografi, kecanduan game, dan sebagainya. Ada batasan-batasan yang harus dilakukan. Inilah fungsi bagaimana orang tua itu tahu tentang pola asuh. Oke, Mbak Nia, jadi itulah. Kemudian ada hak-hak anak kalau dia berkonflik dengan hukum. Ya, ada namanya ABH ya. Iya, ABH, anak sebagai pelaku misalnya. Ini kadang-kadang masyarakat ataupun keluarga ataupun terutama keluarga korban ya, itu menganggap perlakuan anak yang melakukan tindakan kriminal atau tindakan kejahatan, melanggar norma, ini diperlakukan sama dengan orang dewasa. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak untuk dilakukan pendampingan-pendampingan. Karena sesungguhnya anak itu pada dasarnya adalah suci. Ya. Yang membuat anak seperti itu adalah karena lingkungan yang membuat seperti itu. Keadaan yang membuat dia melakukan sesuatu melanggar hukum. Ini ada aturannya Mbak nih, kalau kita jelaskan panjang itu ya. Yang penting yang intinya adalah anak yang berkonflik dengan hukum ada perlakuan khusus yang berbeda dengan perlakuan orang dewasa yang melanggar hukum, baik hukumannya, penahanannya, kemudian macam-macam itu. Oke. Kemudian banyak ada 31 hak ya, termasuk hak tidak boleh anak mendapatkan stigmatisasi, pelabelan. Ini yang sering terjadi. Misalnya orang tuanya kesandung kriminal mencuri misalnya, atau jadi koruptor. Nah ini di sekolahnya kadang-kadang anaknya juga jadi sasaran dibully. Di stigma, oh anaknya koruptor, anaknya pencuri, anaknya maling misalnya. Anak itu harus dilindungi, ya. Ini perlindungan dari stigmatisasi. Oke, Mbak Nia. Jadi itu gambaran ada 31 hak kalau saya jabarkan banyak ya. Baik. Nah, di samping anak itu mempunyai hak, anak itu juga harus kita didik, harus bisa melakukan kewajiban-kewajibannya. Ini fungsi orang tua. Jadi bukan hanya diberikan hak, tapi bagaimana anak itu bisa mempunyai kewajiban yang secara konsisten dia lakukan. Apa kewajiban anak itu? Jadi bukan haknya aja. Kewajibannya adalah menghormati orang tua, menghormati wali dan gurunya. Itu yang pertama. Nah, kalau ini tidak dia lakukan, ini yang salah ini orang tuanya nih, tidak ngajari anak bagaimana dia tidak menanamkan, menghargai orang tua, tidak menanamkan nilai-nilai seperti itu. Yang kedua adalah anak itu harus mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Gitu. Jadi menyayangi sesama itu perlu ditanamkan kepada anak. Ini menjadi kewajiban anak. Kemudian mencintai tanah air. Nah, untuk mencintai tanah air ini tentu banyak hal yang harus dilakukan oleh keluarga maupun dari pihak sekolah, maupun bagaimana memberikan nilai sejarah kepada anak sehingga anak itu tahu bagaimana bangsa dan negaranya ini dibentuk, sehingga tidak ada lagi yang intoleran dan sebagainya gitu. Ini harus kita anukan. Kemudian anak harus dididik, dia mempunyai kewajiban untuk beribadah. Ya. Diajarin mengikuti, melaksanakan ajaran-ajaran agamanya.
Ini kewajiban anak. Ini yang siapa yang ngajari adalah orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus berbuat sopan dan mempunyai akhlak mulia. Inilah persoalan-persoalan yang barangkali orang tua harus paham. Siapa yang memahamkan ini adalah orang tua, kemudian kalau dia ada di panti asuhan adalah pengasuhnya, kalau pada saat dia ada di sekolah ya gurunya harus bisa ngasih tahu. Baik, kita mengerucut kepada hak-hak ya Mbak Nia. Kita coba jabarkan, anak itu mempunyai hak sipil tadi, akte. Kemudian anak itu harus diberikan hak informasi yang layak. Kemudian partisipasi anak nih. Partisipasi anak ini yang kadang-kadang masih diabaikan. Anak sebenarnya mempunyai bakat musik, ini tidak dikembangkan. Ini partisipasi anak harus dikembangkan. Kemudian anak secara minat bakatnya olahraga. Ini ternyata orang tuanya lebih menekankan kepada akademisi misalnya. Itu tidak pas. Jadi di sini adalah hak sipil dan kebebasan terkait dengan identitas anak, bagaimana anak itu mempunyai akte kelahiran, kemudian kebebasan. Hak kebebasan itu hak bermain, melakukan ekspresi, kemudian mengeluarkan pendapat, berpikir, dan melaksanakan agamanya secara benar. Termasuk Baik. mendapatkan hak perlindungan ya Pak ya, kan ada yang hak perlindungan khusus untuk anak. Ya, itu nanti di klaster kelima itu ya. Saya masih pada hak sipil dan hak kebebasan dulu terkait itu. Kemudian ini terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ya, jadi di dalam penilaian kota layak anak, apakah itu tingkat kota maupun di tingkat keluarga, ini yang menjadi ukurannya gitu ya. Bagaimana di lingkungan keluarga itu melakukan hal-hal yang terkait dengan anak. Misalnya sudah tidak ada lagi perkawinan anak, ya. Kemudian tidak ada lagi pemisahan orang tua dengan anak, kecuali ada alasan-alasan tertentu. Misalnya orang tuanya meninggal sehingga harus diasuh di panti asuhan. Kemudian kemudian ada di di Undang-Undang Perlindungan Anak itu cukup terinci di pasal itu mengenai anak itu diasuh oleh orang lain, persyaratan dan sebagainya. Harus seagama, harus yang bersangkutan mampu gitu. Jadi menjadi pengasuh itu harus ada persyaratannya gitu ya. Jadi itu namanya pengasuhan alternatif. Jadi tidak sembarang itu menjadi pengasuh alternatif. Ada hal-hal yang harus dipenuhi. Kemudian anak itu memang dalam keadaan harus diasuh oleh orang lain karena pihak orang tua tidak mempunyai kemampuan, apakah itu meninggal ataupun orang tuanya tidak memberikan pengasuhan yang baik. Itu baru ada alternatif pengasuhan yang lain. Pengasuhan itu juga ada jenjangnya. Kalau orang tua tidak bisa, maka yang pertama yang perlu diperhatikan adalah keluarganya dulu. Apakah pamannya, neneknya, kakaknya, itu dulu yang dilihat sebelum kepada yang lain. Kemudian kalau toh yang ini keluarganya tidak bisa juga, maka dicarikan siapa orang lain. Ini kalau tadi keluarga orang lain, apakah itu tetangga, apakah itu keluarga agak jauh, kerabat misalnya. Ini yang bisa mengasuh. Yang terpenting di sini adalah anak harus ada yang mengasuh. Kalau toh juga ini tidak ada yang bisa memberikan pengasuhan, maka panti asuhan ya, ini sebagai lembaga pengasuhan alternatif. Kemudian kalau juga toh pilihan terakhir, pengasuhan alternatif ya Pak ya. Ya, inilah negara harus hadir. Makanya tidak ada lagi anak yang terlantar.
gitu. Kemudian terkait dengan di dalam klaster 2 ini, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, itu terkait dengan bagaimana lingkungan ya, lingkungan itu, infrastruktur yang ada di lingkungan itu jangan sampai membahayakan anak. Itu infrastruktur, apakah itu jembatan, apakah itu bunga, jangan sampai yang berduri gitu ya. Nah, inilah yang terkait dengan lingkungan dan pengasuhan alternatif. Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan hak anak tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan. Di antaranya terkait dengan bagaimana anak itu mendapatkan asupan gizi yang baik. Kemudian ASI ya. Secara garis besar di sini bagaimana angka kematian bayi itu akibat persalinan itu bisa ditekan. Jadi kan anak itu kan tadi konsepnya adalah anak yang masih dalam kandungan itu juga sudah termasuk anak. Makanya pada saat ibu hamil itu harus juga memenuhi hak-hak anak yang ada di dalam rahimnya. Sehingga pada saat persalinan itu tidak ada bayi yang meninggal akibat persalinan. Ini yang menjadi poin di dalam hak dasar kesehatan bagi anak. Kemudian yang kedua adalah masalah gizinya. Begitu dia lahir, itu gizinya, pemberian makanan tambahan, dan pemberian ASI-nya. ASI secara eksklusif tadi. Saya bukan orang kesehatan, tapi intinya seperti itu. Kemudian setelah ASI ada itu, kalau di posyandu itu ada imunisasi, jadwal imunisasi, penimbangan dan sebagainya. Itu harus dilakukan. Kemudian kalau dia sakit, di puskesmas sudah ada layanan-layanan, di rumah sakit ada layanan-layanan yang ramah anak. Ya. Di situ anak pada saat menunggu sudah ada tempat bermain anak di puskesmas itu. Ini namanya puskesmas ramah anak gitu ya. Pelayanan ramah anak di puskesmas, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Ini adalah untuk memenuhi hak tentang kesehatan anak. Jadi lembaga kesehatan juga harus ramah anak gitu. Kemudian tentang sanitasi lingkungan, air minumnya itu harus juga baik ya. Ini secara umum, tapi juga anak harus bisa terpenuhi tentang sanitasi lingkungan dan air minum yang bersih. Nah, yang terpenting lagi Mbak Nia, ini yang sering diabaikan orang adalah bagaimana supaya anak tidak terkontaminasi atau terpapar dengan asap rokok. Ini yang menjadi persoalan dan kadang-kadang diabaikan oleh keluarga. Benar. Ini menjadi Sepele ya, Pak, penilaian. ya? Sepele, tapi ini menjadi hal yang menentukan. Karena apa? Pertama, kalau anak, jadi secara lembaga dulu di kota ataupun di rumah harus ada kawasan yang bebas rokok. Namanya KSTR gitu ya, kalau di kota itu. Ada di tempat umum, di tempat taman rekreasi itu, kantor itu KSTR, harus KSTR. Nah, di rumah juga gitu. Jangan sampai bapaknya ngerokok dalam rumah. Akhirnya asapnya kena anak. Nah, yang kena asap rokok ini sangat bahaya loh. Ini tentang kesehatan. Belum nanti anak itu melihat bagaimana bapaknya asik rokok kayak jantan gitu ya, kayak maco gitu ya. Akhirnya anak menjadi perokok. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi masalah rokok itu menjadi hal yang terkait dengan masalah kesehatan anak. Baik, sekarang saya tadi kesehatan, sekarang saya berbicara masalah pendidikan, Mbak Nia. Pendidikan dan waktu luang serta masalah tentang seni budaya yang harus didapat oleh anak itu. Yang pertama tentang masalah wajib belajar 12 tahun. Ini menjadi program pemerintah. Jadi bagaimana tidak ada lagi diharapkan, baikkah itu di keluarga, tidak ada lagi yang namanya anak tidak sekolah di usia 12 tahun.
apa 12 tahun belajar itu sampai SMA kali ya. SMP apa SMA. Itu harus anak dipastikan tidak ada anak yang putus sekolah. Yang kedua, terkait dengan pendidikan ini adalah sekolahnya. Kita harus bisa menyediakan sekolah yang ramah anak. Di Balikpapan, Mbak Nia, ini belum semua sekolah ramah anak. Sesuai evaluasi yang ada itu sekitar 63%. Seingat saya 219 SRA yang sudah di SK-kan, kemudian dari sekitar 358 kalau tidak salah itu sekolah dari SD sampai SMA. Hanya 219 yang berstatus SRA, selebihnya belum. Nah, di sekolah inilah waktunya anak selama 8 jam harus dipastikan dia mendapatkan hak-haknya dan terlindungi dari kekerasan. Ini yang sering masih belum nyambung nih. Ada beberapa guru yang belum paham tentang penerapan disiplin positif. Menganggap mendisiplinkan anak itu dengan kekerasan itu suatu hal yang biasa. Dia beranggapan, oh saya dulu sama bapak guru dulu, saya biasa kok. Dipukul pakai penggaris yang 1 meter dari kayu itu, saya bisa jadi guru. Bapak itu bisa jadi menteri. Bapak itu malah bisa jadi direktur. Bukan dari itu. Nah, konsep-konsep pemikiran ini harus kita kita kikis habis. Saya harapkan semua sekolah bisa menerapkan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak banyak itu indikatornya. Indikator yang bagaimana sekolah ramah anak itu bisa dilihat, yaitu namanya kalau disingkat itu beriman. Ya, beriman itu pertama itu bersih, sekolah itu bersih. Yang kedua, sekolah itu ramah antara temannya, ramah antara guru dan muridnya, tidak ada bully di situ, tidak ada kekerasan di situ, itu ramah. Kemudian asri itu lingkungannya itu nyaman, enak, anak-anak itu enak, betah lah ada di sekolah itu. Bukan malah sebaliknya seperti neraka, kepingin pulang terus. Kalau sekolah sudah seperti itu, sudah sekolah ramah anak. Kemudian nyaman, sudah tidak ada lagi kekerasan. Jadi inilah masalah pendidikan, anak harus mendapatkan hak-hak itu. Kemudian, sekarang tadi waktunya di sekolah. Sekarang waktunya kalau waktu luangnya. Selama 8 jam ada di temennya, ada di masyarakat, pada saat istirahat sekolah, ini ada waktu luang. Ini anak kita harus bisa memenuhi bagaimana minat bakat anak itu bisa tersalurkan. Jangan sampai malah tersalurkan kepada negatif. Makanya kita di dalam perlindungan anak itu harus bisa menyediakan namanya pusat kreativitas anak. Disingkat PKA. Itu misalnya sanggar tari, tapi yang gratis. Kemudian ada taman-taman yang bisa main jot-jotan, pelosotan, anak ya jungkir balik di situ senang. Itu namanya waktu luang di situ. Inilah yang menjadi persoalan saat ini. Keluarga sudah tidak bisa memberikan tempat untuk memberikan kreativitas anak. Masyarakat, Pak RT juga lingkungannya sudah tidak ada tempat untuk bermain anak. Semua penuh dengan rumah. Tidak ada tempat untuk anak main bola, main layangan, dan sebagainya. Ini menjadi persoalan. Kita berarti tidak memberikan hak-hak anak untuk melakukan bermain dan memberikan kreativitasnya. Gitu ya. Kemudian ini yang indikator yang keempat adalah tentang masalah pendidikan. Nah, Mbak Nia, yang ingin saya katakan sebelum kepada masalah klaster kelima, perlindungan khusus, saya sampaikan. Jadi saya sudah jelaskan tadi dari pemenuhan akte kelahiran, hak sipil dan sebagainya. Jadi kalau dari hak-hak ini dari klaster 1 sampai klaster 4, hak sipil kebebasan, hak lingkungan keluarga, dan
pengasuhan alternatif ini semua keluarga memenuhi, kemudian masalah kesehatannya itu sudah terpenuhi, kemudian yang keempat masalah pendidikan terpenuhi, maka perlindungan secara khusus itu bisa tidak ada. Jadi terkait dengan bagaimana kita bisa memenuhi keempat hak ini, keempat klaster ini. Hak-hak sipil, akte kelahiran, hak kebebasan memberikan ruang untuk bisa berkreativitas, kemudian pengasuhannya, kemudian lingkungannya itu benar-benar ramah anak, kemudian masalah kesehatannya, masalah pendidik. Insya Allah itu anak tidak akan mendapatkan kekerasan. Yaitu terkait dengan klaster 5, yaitu perlindungan khusus, ya. Jadi sekarang saya bicara tentang perlindungan khusus. Perlindungan khusus itu Mbak Nia, ini adalah akibat dari klaster 1 sampai 4 itu tidak terpenuhi. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini saya baca ini karena ada 14 jenis orang yang termasuk perlindungan khusus anak, ya. Itu anak kalau dalam keadaan darurat, ya. Dalam keadaan darurat itu adalah anak yang misalnya pengungsi, ini darurat. Kemudian anak dalam kerusuhan, kemudian anak dalam bencana, ini darurat. Kemudian anak yang dalam konflik bersenjata dan sebagainya. Ini dalam keadaan darurat, situasi darurat. Kemudian Mbak Nia, ada yang dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, anak sebagai pelaku, anak yang berhadapan dengan hukum itu bisa dia sebagai pelaku maupun sebagai korban. Ya. Jadi atau sebagai dia menyaksikan sesuatu kekerasan. Itu anak yang berhadapan dengan hukum. Makanya apabila dari klaster 1 sampai klaster 4 itu bisa terpenuhi, maka tidak ada lagi anak yang berhadapan dengan hukum. Makanya klaster semakin banyak, klaster 5 ini, perlindungan khusus ini semakin banyak, berarti dapat dikatakan kita belum bisa memenuhi hak-hak anak yang tertera dari klaster 1 sampai klaster 4. Itu kuncinya di situ. Kalau semakin banyak anak mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian anak berhadapan hukum menjadi pelaku, mencuri atau suka mukul, bahkan berani sama orang tua, membunuh bahkan misalnya, berarti kita tidak berhasil memberikan hak-hak anak dari klaster 1 sampai klaster 4. Kemudian ada anak penyalahgunaan narkoba, ya. Ini yang termasuk di dalam perlindungan khusus, ya. Kemudian anak yang menjadi korban pornografi. Nah, ini yang menjadi persoalan saat ini. Dan sampai sekarang saya sebagai Kabid Perlindungan Anak belum mendapatkan kuncinya nih, bagaimana sih anak itu supaya terbebas dari masalah pornografi. Ternyata kuncinya itu ada di orang tua. Nah, persoalannya kita pola asuh orang tua ini masih belum optimal gitu ya. Dari kami DP3AKB melakukan kegiatan-kegiatan ke lapangan sampai turun ke RT, ke sekolah, ternyata yang dikeluhkan adalah pola asuh orang tua yang belum optimal, sehingga anak itu melakukan itu. Kadang-kadang gurunya juga ngeluh, Pak, gimana kita mau mengadakan sekolah ramah anak? Wong anak ini juga dari sononya, dari keluarganya itu yang sudah tidak benar. Bagaimana? Nah, jadi harus semua unsur ini bisa terlibat di dalam perlindungan anak. Kemudian anak korban kekerasan seksual, kemudian anak yang menyandang disabilitas, kemudian anak yang korban HIV/AIDS, korban penculikan, penjualan, dan sebagainya. Ini adalah anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Kenapa ini terjadi? Karena klaster 1 sampai klaster 4 itu belum kita bisa memenuhi
hak-hak anak tersebut yang seperti yang saya uraikan secara singkat tadi. Nah, baik Mbak Nia, itulah hak anak dan perlindungan khusus anak. Saya ingin menyampaikan apa sih dampaknya secara hukum kalau kita melakukan kekerasan pada anak. Ini saya singkat saja dari Undang-Undang Perlindungan Anak, saya coba ringkas ya. Saya kasih waktu Apa sih? sekitar 3 menit ya Pak ya, karena setelah itu nih ada Iya. beberapa penanya dan tanggapan yang perlu nanti Bapak tanyakan lagi, Bapak jawab gitu ya Pak, nanti bareng-bareng Oke, juga ya. saya juga Ya. memberikan tanggapan. Ini sekilas aja. Bagaimana sih sebenarnya regulasinya apabila kita melakukan kekerasan terhadap anak? Saya coba dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu saya klasifikasi Mbak Nia. Ya, ada yang sampai orang yang melakukan kekerasan pada anak itu dihukum mati seumur hidup dan 20 tahun. Siapa itu? Itu yang terkait dengan narkoba. Memperalat anak untuk kegiatan narkoba. Itu bisa dihukum mati. Kemudian itu maksimalnya ya. Bisa seumur hidup, bisa 20 tahun. Itu yang hukuman terberat. Kemudian orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dihukum 15 tahun maksimal. Itu karena dia melakukan masalah kekerasan seksual, persetubuhan, memperkosa anak, atau hal yang mencabuli anak. Ya, jadi apapun itu, pencabulan kah, bersetubuh dengan anak kah, meraba-raba, menggrepek-grepek misalnya, itu hukumannya maksimal 15 tahun. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang terdekat, dalam hal ini orang tuanya misalnya. Banyak nih kasus-kasus yang ada, ternyata ayah kandungnya justru mensetubui anaknya. Dari kelas SD, kelas 4 SD sampai SMP, anaknya sudah berani berontak, baru ketahuan. Ini akan dikenai hukuman 15 tahun, ditambah sepertiganya dari 15 tahun itu menjadi sepertiganya 15 tahun adalah 5 tahun. Jadi 15 tambah 5 menjadi 20 tahun. Jadi itu kalau orang yang terdekat melakukan. Termasuk guru. Hati-hati nih Pak Guru nih. Jangan coba-coba main-main masalah seksual dengan anak muridnya. Bisa kena hukuman. Mungkin kali ya Pak ya, termasuk kekerasan secara fisik juga bila memberikan dampak itu baik secara fisik maupun psikologis juga akan mendapatkan ganjarannya juga ya Pak ya secara hukum. Iya, saya berbicara hukuman yang maksimal 15 tahun nih Mbak Nia. Jadi yang 15 tahun itu adalah orang yang terkait dengan kekerasan seksual. Kalau orang yang melakukan itu adalah orang tua, guru, pengasuh panti asuhan yang seharusnya mengayomi, guru ngaji, ini ditambah berapa persen? Ditambah sepertiga dari hukuman 15 tahun tadi menjadi 20 tahun. Nah, ini lagi tambahan pada tahun 2016. Ada perpunya Pak Presiden, kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 terkait dengan masalah melakukan kekerasan seksual. Ini bisa dikebiri. Ini lebih dikenal dengan Undang-Undang Kebiri. Jadi kalau dia melakukan kekerasan seksual sampai meninggal, kalau dia melakukan seksual korbannya lebih dari 1, kalau korbannya itu sampai mendapatkan alat kelaminnya itu mendapat penyakit penular, ini pelakunya bisa dikebiri loh Mbak Nia. Ini yang terberatnya, dikebiri dan dikasih chip. Chip itu ditanamkan di kulitnya. Kalau dikebiri ternyata juga masih bangun lagi, dia chip ini akan bangun, akan berbunyi, menandakan gitu ya, Pak, ya, berarti ya? Kayak alarm gitu ya. Jadi inilah makanya jangan main-main dengan anak terkait dengan masalah kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, banyak ini yang 15 tahun ya, kemudian yang 10 tahun itu terkait dengan eksploitasi seksual. Orang yang menyuruh
menjual secara seksual gitu ya. Seksual. Kayak Itu 10 PSK, tahun. PSK gitu bukan Pak? Dia kan ada anak prostitusi anak misalnya itu yang dikoordinir oleh orang tua gitu ya. Kemudian aborsi itu 10 tahun tuh. 10 Makanya tahun. jangan melakukan aborsi. Kemudian menyalahgunakan produksi distribusi alkohol, nyuruh anak suruh minum alkohol, kemudian atau suruh beli alkohol misalnya, ini hati-hati nih, ada undang-undangnya, bisa kena maksimal 10 tahun. Kemudian penelantaran itu 5 tahun Mbak Nia. Kalau menelantarkan anak itu 5 tahun. Kemudian mengangkat anak dengan prosedur yang keliru, misalnya disembunyikan orang tuanya, itu bisa 5 tahun hukumannya. Ya. Kemudian yang terkait tadi yang ditanyakan Mbak Nia, melakukan kekerasan, mempeleng, nendang dan sebagainya, itu hukumannya 5 tahun maksimal. 5 tahun. Apa 3,5 tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun hukumannya. Memang rendah karena itu terkait dengan kekejaman fisik, psikis dan sebagainya. Itu hanya 3,5 tahun. Saya kira itu Mbak Nia, barangkali kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau toh memang ada. Oh ya. Silahkan. Iya, oke. Ini Pak yang pertama itu dari Nurlinda_Linda01 dia bertanya, apakah hak anak di Balikpapan itu sudah terpenuhi belum ya Pak ya? Jika belum, apa faktor yang membuat haknya tidak terpenuhi? Baik. Itu pertanyaan pertama Pak. Ya. Ini langsung jawab ya? Ya langsung aja Pak. Oke. Baik. Jadi pertanyaan Mbak Nia ya, Mbak siapa? Nurlina. Nurlinda. Jadi Mbak Nurlinda tidak hanya di Balikpapan, tapi di kota-kota di Indonesia ini belum semua kota di Indonesia itu mempunyai memenuhi hak-hak anak. Ini terbukti dari evaluasi kota layak anak, ternyata yang memenuhi kota layak anak itu belum ada di Indonesia, termasuk Balikpapan. Nah, yang ada itu baru utama, di bawahnya kota layak anak. Itu pun baru 3, yaitu Denpasar, Surabaya, dan Solo. Ini di bawahnya kota layak anak. Ini belum kota layak anak. Yang di bawahnya kota layak anak itu namanya kategori utama. Itu baru 3. Nah, Balikpapan di bawahnya utama, yaitu Nindya. Nindya itu di tengah-tengah nilainya, posisinya. Jadi kalau kita pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak itu posisi kita itu masih di tengah. Belum masih jauh untuk bisa menjadi dikatakan Balikpapan itu kota layak anak, belum. Kita masih menuju ke sana. Oleh karena itu kita harus bisa memenuhi seperti yang diantaranya yang saya uraikan tadi. Jadi Balikpapan itu belum memenuhi sepenuhnya hak-hak anak, di mana Balikpapan masih dalam posisi Nindya. Posisi Nindya itu posisi di tengah. Itu pun Nindyanya katanya nilainya kurus, pas-pasan gitu, bisa tergelincir lagi ke bawah, sehingga dimungkinkan kita masih melihat anak yang kurang gizi, anak yang masih dieksploitasi secara ekonomi, ada anak yang masih jualan. Faktornya ya Pak ya, faktor yang membuat kenapa sih nggak bisa terpenuhi? Yang tadi sudah ada 5 klaster, tapi 4 klaster ini aja belum terpenuhi, ya otomatis klaster 5 ini mau nggak mau bisa jadi akan tinggi gitu ya. Iya, karena bagaimana pengasuhan orang tua belum optimal. Kemudian hak pendidikan masih ada anak yang putus sekolah, gitu. Kemudian Pak RT atau keluarga belum bisa memberikan tempat bermain, bikin jot-jotan di RT ndak ada, semua penuh dengan rumah, nggak ada anak itu bermain. Kalau zaman saya dulu masih kecil, saya masih bisa main layangan, main bola, itu sekarang sangat sulit. Berarti kita ndak bisa memenuhi hak anak. Jadi faktor-faktornya itu, ya. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan terjawab. Oke, kita lanjut. Ada tanggapan nih Pak dari Zaidan. Jadi
menyampaikan bahwa pemerintah melalui KPPA telah membentuk PATBM sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak bersama masyarakat. Tapi di Balikpapan di tingkat kelurahan masih banyak belum terbentuk. Nah, kira-kira gimana Pak tanggapannya Pak mengenai Ya, baik. fungsi PATBM ini sendiri yang ada di Balikpapan? Ya, seperti yang saya jelaskan di atas tadi sebelum ini, bahwa yang bertanggung jawab tentang pelindungan anak itu adalah negara, pemerintah, pemerintah pusat, daerah. Kemudian lembaga masyarakat. Nah, PATBM ini di lembaga masyarakat nih, termasuk Pak RT, bahkan di Balikpapan itu ada seksi PPART itu, sampai RT. Iya. Kalau PATBM itu ada di tingkat kelurahan. Nah, apa tadi tidak berfungsi ya? Bukan tidak berfungsi, tapi belum di Balikpapan ini masih banyak yang belum terbentuk gitu Pak, sehingga Belum fungsinya terbentuk. ini Oke. belum kelihatan gitu. Ya, jadi gini. Pertama, di Balikpapan ini mempunyai inovasi yang barangkali di kota lain belum ada. Di Balikpapan itu di dalam pelindungan anak itu sampai garda terdepan yang paling wilayah yang paling depan yaitu RT. Di RT di Balikpapan sudah sesuai instruksi wali kota itu harus terbentuk namanya seksi PPART, melekat di kepengurusan RT. Ini sudah terbentuk hampir 100% Mbak nih. Ada beberapa RT yang belum terbentuk karena menunggu SK-nya habis, kemudian ada RT itu mau digusur misalnya karena kayak di wilayah Pertamina dan sebagainya mau dimekarkan dan sebagainya. Pada prinsipnya untuk tingkat RT itu sudah terbentuk. Ya, namanya seksi PPRT. Sesuai pantauan kami sudah dapat SK dari Pak Lurah itu melekat di kepengurusan RT. Untuk PATBM saya lupa sekitar dari 34 kelurahan itu di atas 20. Saya lupa datanya. Kenapa ini belum terbentuk? Karena sesungguhnya Mbak Nia tahun 2020 ini saya sudah mengalokasikan DP3 AKB sudah mengalokasikan untuk pelatihan PATBM. Ya. PATBM yang sudah terbentuk akan kami latih. Kemudian yang tidak terbentuk, begitu ini terlatih, nanti kelurahan yang lain itu melihat. Ya, karena memang sosialisasinya ke Pak Lurah, ke jajaran kelurahan, itu barangkali ada kelurahan yang belum paham. Atau memang terbentuk terkait dengan pandemi COVID ini. Sehingga masalah pembentukan PATBM itu belum terbentuk, ada kelurahan-kelurahan yang terbentuk, tapi sebagian besar sudah terbentuk. Nah, saya mohon maaf kepada barangkali di sini ada yang ngikut dari yang sudah mendapatkan SK dari Pak Lurah sebagai anggota PPATBM. Saya mohon maaf, seharusnya pada bulan Maret kemarin mau dilatih, ternyata terbentur COVID dan anggarannya dipangkas habis sehingga kami tahun 2020 ini praktis tidak bisa melakukan pelatihan PATBM. Saya coba membentuk per kecamatan, kita coba melakukan pembinaan secara online ini sehingga teman-teman yang sudah terbentuk itu bisa melakukan aktivitas dan paham apa yang harus dilakukan. Saya kira itu masalahnya Mbak Nia. Oke Pak, ini karena udah mau habis waktunya, saya close dulu, nanti saya kembali koneksikan ke Bapak untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Bisa ya Pak ya? Satu pertanyaan Boleh? lagi ya Pak ya? Ya, Dikit aja silakan. ya Pak ya, biar nggak Termasuk terputus. termasuk bukunya itu Oh gimana iya, itu benar, nanti? benar, benar. Oh iya, benar. Bagi yang ingin bertanya nanti akan mendapatkan souvenir buku ini ya. Jadi mengenai bina diri anak berkebutuhan khusus bersumber daya masyarakat. Jadi bagi yang ingin bertanya, tadi sudah ada tiga yang bukan ada yang bertanya, tadi ada yang memberikan tanggapan. Karena hanya 3 orang ini, berarti 3 orang ini nantinya akan mendapatkan ini. Nanti akan saya jelaskan setelah saya closekan dulu ini. Nanti saya kembali sambung sama Pak Kosim biar nggak terputus tiba-tiba gitu Pak ya. Oke. Gimana Pak? Ya sebentar ya Pak, Baik, saya oke. closekan dulu, nanti akan saya Iya. hubungi Pak Kosim.